Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara Firly Bahuri menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto buntut menjadi tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut saudara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News serta download aplikasi Tribun X untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Kemudian saudara, setelah ini Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dan kasus pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam, saudara, Anda menyaksikan live breaking November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto
resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Ya.
Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPRK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPRK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Demikian Saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News serta download aplikasi Tribun X untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Kemudian Saudara, setelah ini Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Dan kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga
memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News serta download aplikasi Tribun X untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Kemudian saudara, setelah ini Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Download Tribun X sekarang. Dan kasus pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu terhadap disebut bertanggung jawab. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly.
Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak SBY sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara. Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara. Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi perkara. Sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara. Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi perkara. Sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak SBY sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak SBY sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara. Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan? Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. seperti apa? Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. seperti apa? Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara, Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan
yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. seperti apa? Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. seperti apa? Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak SBY sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan, untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak SBY sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Oke. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada. Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Ada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. seperti apa? Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada
pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada
Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik
kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, Saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah. Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya, yakni Ian Iskandar, yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji.
Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi
yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mantan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebelum gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto resmi dikirim atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan SYL, Polda Metro Jaya sempat memberikan respons. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan mengajukan gugatan adalah hak Firly sebagai tersangka. Ade menambahkan pihaknya sudah melakukan kegiatan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk soal penetapan status tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar, mengaku terkejut saat mengetahui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan SYL. Ian kemudian melihat penetapan tersangka ini terlalu dipaksakan. Bahkan Ian menyebut penyidik tidak bisa menetapkan Firly sebagai tersangka karena belum ada pertanyaan yang ditanyakan soal dugaan pemerasan. Karena itu, ia berkeberatan dengan status tersangka yang saat ini telah disandang oleh Firly. Ia menambahkan tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, dan sebagainya terhadap Firly. Gugatan Firly Bahuri terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah masuk ke PN Jaksel pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini diajukan oleh Firly lantaran tidak terima atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta kepada Hakim Tunggal PN Jaksel untuk memeriksa dan mengadili gugatan pra-peradilan terhadap Karyoto. Ia juga meminta agar hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah.
Hal itu tertera dalam bunyi petitum kedua gugatan yang dilayangkan Firly. Gugatan ini dilayangkan Firly melalui kuasa hukumnya yakni Ian Iskandar yang tergabung dalam kantor hukum IISPE, Law Office Advocate and Counselors at Law. Dalam file gugatan tersebut, Firly juga meminta agar hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap Firly Bahuri serta meminta laporan terkait kasus ini untuk dicabut. Diketahui Saudara Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Administrasi penyidikan pasca ditetapkannya Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin tanggal 23 November 2023 pada hari Kamis telah dibuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi pada kantor Kejati DKI Jakarta terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Saudara FB selaku Ketua KPK RI. Selanjutnya tim penyidik juga telah membuat surat ke Mensesnek terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka FB selaku Ketua KPK RI. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Jadi pasca penetapan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada Ketua KPK Firly Bahuri telah resmi mengajukan pra-peradilan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pada Jumat 24 November 2023. Gugatan ini disampaikan lantaran Firly tidak terima menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PPN Jaksel, tertulis sidang pra-peradilan sudah dalam informasi tersebut, informasi perkara sidang perdana akan digelar pada 11 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Firly dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November malam. Pada perkembangan terbaru, Saudara Ade juga mengatakan Firly dicegah untuk pergi ke luar negeri selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Surat pencekalan itu juga sudah dikirimkan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada hari ini.
Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Kapan dipanggil, Pak? Kapan dipanggil, Pak? Kembali Pak FB sebagai tersangka itu bisa dijadwalkan atau Ya. Jadi pasca penetapan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mulai tanggal 27 November 2023 hari Senin minggu depan sampai dengan 1 minggu ke depan, penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tindak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkannya tersangka, termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tuntaskan pada minggu depan. Pak FB sendiri kapan rencana dipanggil, Pak? Nanti kita akan update berikutnya. Pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Gugatan tersebut, saudara, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Adapun isi petitumnya belum bisa ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Firly Bahuri melaporkan Karyoto karena petinggi Polda Metro Jaya itu disebut bertanggung jawab atas penetapan Ketua KPK tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Tim penyidik juga memiliki kecukupan bukti untuk menjerat Firly Bahuri. Selain itu, tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan 7 orang ahli, termasuk menyita sejumlah barang bukti.